Selamat berjumpa kembali. Pertemuan kita kali ini akan membahas terkait dengan good governance ya. Dan seraya dikaitkan dengan pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena good governance adalah pemerintahan yang baik, dalam arti juga pemerintahan yang bersih ya, pemerintahan yang terbebas dari korupsi gitu. Nah, apa itu good governance? Good governance bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Good governance sejalan dengan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, kenapa dikatakan sejalan? Karena pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat artinya adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya adalah rakyat juga turut mengawasi dalam jalannya pemerintahan, sehingga kemudian pemerintahan bisa akuntabel ya, dan akan tercipta sebagai pemerintahan yang baik. Kesepakatan terkait pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Jadi akhirnya akan muncul kesepakatan ya antara pemerintah dan masyarakat serta juga swasta untuk terciptanya pemerintahan yang baik di good governance tersebut. Ada beberapa indikator good governance ya. Pertama, penggunaan dana harus sesuai dengan mestinya. Tidak ada penyimpangan dana atau pemakaian dana tidak sesuai dengan peruntukannya gitu. Kemudian dalam good governance juga ada transparansi, dalam arti bahwa publik bisa melihat apa yang dilakukan, aliran dana tersebut juga terpakai untuk apa saja, dan publik benar-benar bisa melakukan pengawasan, bisa memantau sampai sejauh mana katakanlah dari dana atau anggaran tersebut yang terserap, dan kemudian bagaimana proses penyerapannya itu. Nah, sehingga pemerintahan yang good governance ini juga akuntabel, dalam arti bahwa dia bisa katakanlah dipertanggungjawabkan. Oke, terdapat 3 pilar good governance. Yang pertama tentu saja negara yang dijalankan oleh pemerintahan yang bersih, yang dijalankan oleh pemerintahan yang terbebas dari korupsi. Kemudian swasta yang tidak beroperasi dengan katakanlah suap dan upaya-upaya untuk mempengaruhi pemerintah misalnya, tetapi swasta yang berjalan sesuai dengan semestinya. Dan kemudian tentu saja adanya masyarakat madani. Nah, civil society atau masyarakat madani ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, dengan bersih, dan kemudian pihak swasta juga menjalankan pekerjaannya dengan baik tanpa berupaya untuk suap menyuap kepada pemerintah gitu. Nah, dalam masyarakat madani yang kuat, maka akan tercipta pemerintahan yang bersih dan juga transparan dan akuntabel. Nah, good governance berseberangan dengan poor governance. Poor governance dalam arti pemerintahan yang memang buruk ya, pemerintahan yang tidak bersih, yang kotor gitu ya. Masalah dalam poor governance adalah kekuasaan biasanya tersentralistik. Dalam kekuasaan yang terpusat pada satu tangan apalagi gitu ya, maka kekuasaan akan cenderung korup gitu ya, sesuai dengan hukum besinya Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely ya. Kemudian akan dipenuhi dengan KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini pengalaman bangsa Indonesia di era Orde Baru, di mana kekuasaan yang tersentralistik itu penuh dengan KKN, tersentralistik di tangan Presiden Soeharto ketika itu, dan kemudian KKN di seputar kroni-kroninya, keluarga, dan lingkaran kekuasaan tersebut. Nah, akhirnya maka muncul rendahnya kinerja birokrasi. Kenapa? Karena birokrasi juga kemudian akan terpengaruh ya, sistem-sistem pemerintahan yang kotor tersebut gitu. Nah, ada beberapa prinsip good governance. Pertama, partisipasi, dalam arti bahwa rakyat turut berpartisipasi aktif dalam menjalankan pemerintahan, dalam arti bahwa rakyat bisa mengawasi, rakyat bisa memantau
dan juga bisa memberikan saran ya dan pertimbangan ya. Kemudian yang kedua, rule of law, dalam arti bahwa pemerintahan itu akan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian ada transparansi ya, responsif dalam arti bahwa pemerintahan mendengar suara rakyat, mendengar jeritan rakyat, dan kemudian menjalankan pemerintahan itu sesuai dengan kepentingan rakyat, memperjuangkan nasib rakyat. Begitu. Pemerintahan yang good governance itu akan responsif dan kemudian menjalankan pemerintahannya sesuai dengan keinginan rakyat. Kemudian berorientasi kesepakatan, dalam arti bahwa akan selalu terdapat musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang ini membuahkan keputusan-keputusan yang memang pro rakyat gitu ya. Dan kemudian prinsip lainnya keadilan dan kesetaraan. Nah, di sini prinsip yang ada di dalam Pancasila ya, keadilan sosial itu bisa benar-benar diterapkan begitu. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi, bahwa setiap penggunaan anggaran itu efektif dan efisien. Efektif dalam arti tepat sasaran ya, hasil-hasil pembangunan akan dirasakan oleh rakyat, dan kemudian penggunaan anggarannya itu efisien. Nah, kemudian prinsip lainnya adalah akuntabel, dalam arti bahwa bisa dipertanggungjawabkan, dan kemudian memiliki visi-visi yang strategis ya. Good governance tentu saja memiliki visi yang jelas akan dibawa kemana republik ini berjalan gitu ya. Kemudian salah satu prinsip good governance adalah partisipasi, seperti tadi sudah dikatakan. Nah, ada juga dalam elektoralnya adalah pemilihan oleh rakyat ya. Itu adalah bentuk nyata dari partisipasi tersebut. Tentu saja setelah pemilihan terjadi, maka pemerintahan juga bisa dipantau atau dikoreksi oleh rakyat. Itu juga bentuk partisipasi. Pemilihan oleh rakyat lebih mendekati good governance dibanding dengan pemilihan oleh DPRD. Jadi kalau ada keinginan untuk kembali mengembalikan sistem pemilu daerah menjadi dipilih oleh DPRD, maka tentu saja itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip good governance. Ya, dalam good governance sekali lagi ada transparansi, ya, keterbukaan informasi publik, dan tentu saja ini dikawal dengan undang-undang. Salah satu undang-undangnya adalah undang-undang keterbukaan informasi publik, ya, UU KIP. Oke, ada beberapa urgensi dari good governance. Pertama, pemerintahan menjadi bersih, ya, korupsi bisa diberantas. Kemudian terjadi perbaikan sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan yang akuntabel, yang transparan, yang lebih pro rakyat gitu ya. Nah, karena lebih pro rakyat tentu saja pelayanan publik menjadi semakin baik, dan kemudian daerah memiliki otonom ya. Ini sesuai juga dengan kebijakan program otonomi daerah yang sekarang berjalan di Republik ini. Dan kemudian pada akhirnya dalam good governance tentu saja akan memunculkan perbaikan demokrasi ya. Kemudian sedikit dibahas tentang korupsi. Korupsi itu seperti apa? Korupsi adalah segala sesuatu ya yang membusukkan. Bagi saya pengertian korupsi adalah segala sesuatu yang membusukkan. Dia tidak hanya maling uang, tetapi juga berbagai tindakan lain yang pada akhirnya akan membusukkan sistem ya. Ciri-ciri korupsi ya pada akhirnya akan membuat sistem menjadi semakin korup ya, menjadi semakin busuk ya. Ada beberapa faktor penyebab korupsi, bisa terjadi karena memang ketamakan ya, keserakahan, dan kemudian juga karena jaringan yang kotor ya. Nah, ini yang harus benar-benar dibersihkan agar kemudian korupsi benar-benar bisa diberantas ya. Ada unsur-unsur tindak pidana korupsi banyak sekali ya, terkait dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi ini ya. Korupsi kan berbagai macam gitu ya. Ada ya korupsi uang, ada korupsi waktu, ada korupsi berbagai hal lainnya ya. Oke, kemudian bagaimana dengan hukuman koruptor sekarang? Kita lihat apakah sudah efektif ya. Tentu saja kita masih melihat bahwa hukumannya masih kurang menjerakan ya. Sampai sekarang KPK masih terus mendapati para koruptor tersebut, menangkap para koruptor tersebut. Artinya memang belum ada efek jera dari langkah-langkah hukum selama ini gitu. Mungkin perlu diperberat ya langkah-langkah hukumnya itu. Nah, penegakan hukumnya juga harus benar-benar lebih diupayakan ya.
untuk lebih diperbaiki lagi. Oke, saya kira itu pertemuan kita kali ini terkait dengan good governance. Terima kasih.